Yo, halo! Kali ini saya mau unboxing dan ngebahas sebuah perangkat tablet dari Apple, yaitu iPad Air generasi kelima, atau biar enak nyebutnya iPad Air 5. By the way, ini barangnya kondisi baru dan masih segel ya. Untuk sekarang harganya udah lumayan turun, dari awal ada di Indonesia. Ini saya beli lewat toko Pak Edi, dapat harga sekitar 8 jutaan. Duh, habis nih tabungan. Oke, nggak usah banyak basa-basi lagi, jadi langsung aja di unboxing. Oh iya, tadi dapat bonus, yaitu tempered glass dan softcase bening yang cukup tebel. Lumayan nih, lanjut. Di dalamnya, pertama ada unit iPad-nya. Taruh dulu. Terus ada semacam tempat yang isinya kertas panduan singkat, terus ini banyak tulisan bla bla bla, dan stiker logo Apple, dapat 2. Ini kalau ditempel ke barang lain, auto mahal tuh jadinya. Terus dapat kabel USB Type-C to USB Type-C. Dan masih dapat charger atau adaptor dengan daya 20 watt. Yang colokannya gepeng kayak gini, jadi harus pakai konverter lagi. Udah nggak ada apa-apa lagi ya. Jadi itulah isi box dari iPad Air 5. Ternyata untuk iPad ini nggak begitu pelit ya. Lanjut, cek unitnya. Ini saya pilih yang warna biru, dan ternyata cakep ya birunya. Di bagian depan ada layar 10,9 inch, di atas ini ada kamera depan, di bagian sisi kanan ada tombol pengatur volume dan magnet buat Apple Pencil generasi kedua. Di sisi bawahnya ada lubang, salah satunya speaker, dan lubang USB Type-C. Enak nih, nggak pakai lightning lagi. Di sisi kirinya kosong, di sisi atas ada lubang yang salah satunya speaker lagi. Jadi walau totalnya ada 4 lubang, tapi speakernya cuma ada 2. Terus ini ada mikrofon dan tombol power sekaligus fingerprint scanner. Untuk bagian belakangnya ada kamera, logo Apple Croak yang kinclong, tulisan iPad Air bla bla bla, dan magnetik untuk case ya. Ini desainnya emang kelihatan keren ya. Saya suka nih sama warna birunya. Untuk sisinya ini udah flat dan lumayan tipis nih. Begitu juga untuk bezel samping layarnya ini. Udah nggak begitu tebel ya. Oke, coba dinyalain. Semoga bisa nyala. Yes, nyala! Wah, udah lama nih nggak setup produk dari Apple. Ya, jadi inilah tampilan awal dari iPad Air 5. Coba cek ke settings. Nah, jadi iPad Air 5 ini secara bawaannya menggunakan iPad OS versi 15.5. Duh, sayang banget nih. Ntar saya jelasin deh. Untuk modelnya ini LL-A, karena ini emang unit Inter, dan ini dari Amerika. Terus untuk kapasitas storage-nya, unit ini varian 64 GB, dan tersedianya sekitar 50 GB. Karena selain udah kepake sistem, kepake juga sama aplikasi bawaan yang terinstall. Lumayan banyak ya. Nanti saya coba hapusin semuanya, bisa dapat berapa nih. Oke, sebelum itu, coba dulu kameranya. Dan inilah hasilnya. iPad Air 5 ini dirilis sekitar bulan Maret 2022. Nah, yang kerennya, di seri iPad Air kali ini udah bukan lagi pakai chipset Bionic A sekian, tapi pakai Apple M1, chipset yang dipakai di MacBook atau iPad Pro seri M1. Untuk RAM-nya 8 GB, storage-nya ada yang 64 GB seperti yang ini, ada juga yang 256 GB. Kamera depan belakang 12 megapiksel, baterainya 28,6 Wh, dan OS bawaannya menggunakan iPad OS versi 15.4 up to 15.7 dan upgradable ke iPad OS 16. Untuk performanya, wah nggak usah diragukan lagi. Buka tutup aplikasi, multitasking, animasinya itu lancar, satset. Saya tes pakai Antutu Benchmark, itu bisa dapat sekitar 1 jutaan. Ya memang chipset M1 ini gahar banget, ditambah dipakai di iPad OS yang stabil. Itu mau buka 2 aplikasi sekaligus macam Split View atau Slide Over masih kerasa lancar dan enak banget. Mau diajak main game pun, hayu. Nggak usah tanggung-tanggung, pakai settingan grafik tertingginya. Gasken!
Pokoknya kalau untuk media hiburan, ini udah enak. Apalagi dengan layar yang besar dan kualitas yang bagus. Jadi lebih nyaman. Buat yang suka nonton video atau baca juga enak nih. Terus karena USB Type-C-nya ini udah mendukung DisplayPort, jadi bisa juga ditampilin ke layar monitor atau TV. Cuma memang di ukuran sebesar ini mungkin bikin pegel megangnya, apalagi sambil tiduran. Paling kalau pengen lebih enak pakai semacam stand gitu. Atau kalau main game, mau pakai gamepad juga bisa. Yang penting gamepadnya support dan gamenya juga secara bawaan support gamepad, macam Genshin Impact di iPad ini. Selain itu, iPad ini juga buat kebutuhan produktivitas bisa diandalkan. Buat ngetik-ngetik bisa, pakai keyboard biar lebih enak, tapi kalau pakai yang Smart Keyboard Folio itu harganya lumayan juga. Terus dipakai buat belajar juga bisa, banyak aplikasi yang mendukung, browsing udah kayak tampilan di desktop, buat ngedit video bisa, dan buat yang suka ngegambar juga mendukung banget, apalagi kalau udah pakai Apple Pencil-nya. Ya lagi-lagi itu lumayan juga harganya, 1-2 jutaan. Ya kalau mau pakai alternatifnya masih bisa sih, tapi kurang maksimal gitu. iPad memang sekarang lebih fleksibel, banyak penggunaannya, dan enak dibawa-bawa. Mungkin banyak yang berpikiran juga nih, iPad bisa menggantikan laptop. Kalau menurut saya, nggak sepenuhnya bisa. Oke lah kalau untuk kegiatan yang ringan, tapi kalau udah yang lebih advance, layaknya di laptop, masih belum bisa. Karena nggak semua yang bisa dilakukan di laptop bisa di iPad. Untuk masalah storage, produk Apple memang nggak bisa ditambah pakai microSD. Karena mau iPhone ataupun iPad, nggak ada slot microSD-nya. Dan menurut saya, kapasitas 64 GB itu untuk sekarang mepet banget, khususnya di perangkat Apple. Apalagi di sebuah tablet, di mana sering digunakan sebagai media hiburan. Pastinya banyak simpen file, entah itu video, musik, bahkan diinstal banyak aplikasi atau game. Nah, 64 GB itu pas saya coba uninstall semua aplikasi bawaan yang bisa di-uninstall dan data-datanya juga saya kosongin semua. Palingan yang bisa dipakai itu sekitar 54 GB karena kepotong sistem sekitar 10 GB. Jadi kalau mau beli, coba dipikir-pikir lagi masalah storage ini. Mau 64 GB atau yang 256 GB. Bedanya 4 kali lipat tuh. Dan harganya juga beda sekitar 2-3 jutaan untuk iPad Air 5 ini. Sebenarnya, kalau emang budgetnya cuma cukup yang 64 GB, masih bisa sih dipakai, tapi pintar-pintar nyiasatinnya. Misalnya, kalau untuk taruh file itu di cloud storage, macam iCloud, Google Drive, atau kalau mau yang colok-colok, bisa juga beli flash disk atau hard disk eksternal. Karena iPad ini udah pakai USB Type-C, jadi lebih mudah. Terus kalau yang suka nonton video, bisa streaming atau punya perangkat semacam NAS. Dan aplikasi juga kalau yang bisa diakses di web, macam YouTube, Facebook, dan sebagainya, ya nggak usah install aplikasinya. Terus game, mau nggak mau, secukupnya aja yang sering dimainin. Kalau udah nggak dimainin, ya uninstall aja, ganti yang lain. Oh ya, untuk baterainya ini masih tergolong awet. Pemakaian saya bisa dapat screen on time sekitar 7 jam. Tapi kalau untuk standby atau jarang dipakai sih ya bisa berhari-hari. Dan ngecharge-nya dari 20% sampai full itu sekitar 2 jam. Pakai charger bawaannya. Jujur, saya kecewa banget nih sama versi iOS bawaannya. Soalnya, saya emang ngincer yang iPadOS versi 15.4 yang jadi bawaan di iPad Air 5 ini. Kenapa? Karena di versi tersebut kita bisa menggunakan TrollStore, sebuah tools yang berfungsi untuk menginstal aplikasi di luar dari App Store. Tanpa sertifikat, profile, nggak pakai revoke, permanen, unlimited, dan gratis. Wah, itu enak banget pokoknya. Berasa kayak Android. By the way, itu sebelumnya udah pernah saya bahas ya. Nah, kenapa di unit ini versi bawaannya udah diganti, nggak yang iPadOS 15.4 lagi? Mungkin karena pihak Apple udah tahu bahwa di versi itu ada sebuah bug yang cukup fatal. Jadi untuk setiap device yang masih diproduksi dan versi iOS atau iPadOS bawaannya di 15.4, itu mereka naikin antara ke 15.5 sampai 15.7 untuk ngindarin bug itu. Karena di 15.5 ke atas itu udah nggak bisa. Sayang banget. Kemungkinan saya bakalan tetap stay di versi 15.5 ini. Siapa tahu ada hal baru untuk diopreknya. Ya, sabar aja lah pakai yang ada, semacam AltStore atau Bullfrog Assistant. Ya, walau nggak seenak TrollStore.
Ya, iPad Air 5 ini menurut saya menarik dan jadi alternatif buat yang pengen ngerasain performa dari chipset Apple M1 di perangkat tablet dengan harga yang nggak begitu mahal untuk sekelas Apple. Tapi ingat, seberapapun harganya, apapun mereknya, sekuat apapun performanya, dan secanggih apapun fiturnya, tetap sesuaikan dengan kebutuhan ya. Oke, jadi itulah pembahasan iPad Air generasi kelima yang pakai chipset Apple M1. Kalau masih ada info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.